Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ikam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Pasti dari kalian itu tidak asing lagi istilah tentang virtual memory ya. Karena seringkali Windows memberi peringatan kepada user tentang memory is low. Biasanya ini terjadi karena komputer Anda atau komputer saya kekurangan memori untuk menjalankan sebuah program atau aplikasi. Hal ini juga sering terjadi pada saat komputer ingin menjalankan program yang memerlukan sumber memori yang besar. Contohnya seperti game. Sesuai dengan namanya, virtual memory yaitu memori adalah ruang penyimpanan ya. Dan virtual itu tiruan atau tidak nyata. Jadi virtual memory adalah sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder, yaitu hard disk. Hard disk seolah-olah menggunakannya sebagai memori internal utama atau yang bisa kita sebut yaitu RAM. Fisik yang terpasang di dalam sebuah sistem komputer ya. Sistem ini beroperasi dengan cara memindahkan beberapa kode yang tidak dibutuhkan ke sebuah berkas di dalam hard drive yang disebut dengan pack file. Proses pemakaian virtual memory ini bisa kita lihat ya. Nama aplikasinya adalah Task Manager. Baik, di sini saya akan melihat berapa sih penggunaan memori pada saat ini. Oke, di sini kita bisa membukanya dengan klik kanan ya di navbar dan klik Start Task Manager ini. Dan ini adalah hasil tampilan dari Windows Task Manager. Ini di sini ini adalah memori yang kita gunakan sekarang ya, 1,87 GB. Dan ini adalah physical memory atau yang bisa kita sebut adalah grafik virtual memory ya. Baik, itu saja ya guys tentang penjelasan virtual memory, dan kita akan melanjutkan slide selanjutnya yaitu background. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya yaitu background. Oke, background atau latar belakang dari manajemen memori. Memori itu terdiri dari sebuah array words atau bytes yang besar, dengan setiap byte-nya mempunyai alamat masing-masing. Kemudian CPU akan mengambil instruksi dari memori tergantung dari value program counter. Instruksi-instruksi ini bisa saja memperlambat proses penyimpanan. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebuah program itu disimpan dalam sebuah disk sebagai binary executable file atau file yang bisa dijalankan. Program harus dibawa ke memori dan dijalankan sebagai sebuah proses. Program ini bisa berpindah-pindah ke disk, ke memori, dan memori ke disk, tergantung dari aktivitas program itu sendiri.
Perpindahan-perpindahan ini akan membentuk atau menghasilkan input WW atau antrian. Itu saja dari penjelasan background, dan saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide demand paging ya. Oke, sesuai namanya, demand paging. Demand paging cukup mirip dengan sistem paging dengan sweeping, di mana proses ada pada secondary memory dan pags hanya di load ketika dibutuhkan. Pada intinya, sesuai dengan namanya, demand paging hanya pags yang di demand saja yang dieksekusi. Baik, itu saja penjelasan dari demand paging, dan saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Valid invalid byte. Valid invalid byte dilampirkan pada setiap entry peg table halaman, yaitu pada tabel valid menunjukkan bahwa halaman terkait berada dalam ruang logical address proses, dan karena itu tabel valid merupakan halaman tabel legal. Dan sebaliknya, tabel tidak valid menunjukkan bahwa halaman tersebut tidak berada dalam ruang logical address proses, dan karena itu tabel invalid merupakan halaman tabel yang tidak legal. Nilai valid invalid byte pada masing-masing entry peg table. Oke, valid invalid byte masing-masing entry peg table memiliki nilai yang ada dalam kurung tersebut. Oke, inisialisasi valid invalid byte di set 0 untuk semua entry peg table. Dan ini adalah gambar dari tampilan peg table. Bisa dilihat. Selama address translation, jika valid invalid byte di entry peg table adalah 0, maka peg-nya false. Baik, itu saja dari video slide valid invalid byte. Dan saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Peg fault. Pasti dari kalian tidak akan asing lagi dari istilah peg fault, terutama jika Anda bergabung di dunia programming. Peg fault sering terjadi dalam interaksi suatu program aplikasi dengan sistem operasi. Jadi apa itu peg fault? Peg fault sendiri adalah pesan dari sebuah program yang sedang berlangsung yang terjadi ketika program mencoba mengakses suatu blok memori yang tidak disimpan di memori fisik atau RAM. Fault atau kesalahan tersebut memberitahukan kepada sistem operasi bahwa sistem operasi harus mencari data itu di memori virtual, kemudian mentransfernya dari perangkat penyimpanan seperti HDD dan atau SSD ke RAM sistem. Meskipun istilah peg fault terdengar seperti suatu pesan error, peg fault adalah hal biasa dan merupakan bagian dari mekanisme normal sistem komputer berinteraksi dengan memori virtual. Di dunia programming, sebuah peg fault menciptakan suatu pengecualian yang melaporkan pada sistem operasi bahwa sistem operasi harus mengambil blok memori tertentu dari memori virtual agar program yang sedang berjalan dapat dilanjutkan. Begitu data dimasukkan ke memori fisik, program berlanjut secara normal. Keseluruhan proses ini berlangsung di background dan tanpa disadari oleh pengguna. Kebanyakan peg fault dapat diatasi tanpa masalah. Namun, sebuah peg fault yang invalid dapat menyebabkan program hang atau crash. Invalid peg fault terjadi ketika sebuah program mencoba mengakses alamat memori yang tidak ada,
Beberapa program dapat mengganti invalid peg fault secara otomatis dengan mencari alamat memori baru dan memindahkan datanya ke sana. Akan tetapi, jika sang program tidak mampu mengatasi masalah invalid peg fault yang sedang berlangsung, maka masalah tersebut akan diserahkan kepada sistem operasi. Kemudian sistem operasi akan menghentikan proses. Sebagai akibat program akan mati secara mendadak. Baik, itu saja dari penjelasan peg fault. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Apa yang terjadi jika tidak ada frame yang bebas? Yang pertama, akan terjadi pemasangan ulang peg dan mencari sebuah peg di memori, tetapi tidak benar-benar digunakan dan akan pindah keluar. Peg yang sama mungkin jadi dibawa ke dalam memori untuk beberapa waktu. Oke, itu yang akan terjadi jika tidak ada frame yang bebas. Performance of demand paging. Demand paging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah access time ke memori dan P adalah probabilitas terjadi peg, maka active access time didefinisikan sebagai peg fault time. Menghitung active access time. Untuk menghitung active access time harus diketahui beberapa waktu yang diperlukan untuk melayani peg fault. Peg fault menyebabkan terjadinya, yang pertama adalah trap ke sistem operasi. Yang kedua, menyimpan register dan status proses. Dan yang ketiga, menentukan interrupt adalah peg fault. Dan banyak lagi yang terjadi, tetapi saya hanya menyebutkan 3 saja untuk kali ini. Itu saja penjelasan dari performance of demand paging, dan saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, demand paging example. Yang pertama ada waktu akses memori sama dengan 1 mikrosecond. Yang kedua, 50% dari waktu peg yang sedang dipasang ulang telah termodifikasi dan oleh karena itu dibutuhkan untuk ditukar keluar. Yang ketiga adalah waktu tukar peg sama dengan 10 mikrosecond sama dengan 10.000 mikrosecond. It sama dengan dalam kurung 1 min P kali 1 plus P dalam kurung 15.000. Hasilnya adalah 1 ditambah 15.000 P in mikrosecond. Itu saja dari example demand paging. Dan saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Peg replacement. Kegunaan ini adalah kegunaan dari peg replacement. Yang pertama adalah mencegah kelebihan alokasi dari memori dengan memodifikasi peg fault service runtime untuk meliputi penggantian halaman. Yang kedua adalah menggunakan modify dirty byte untuk mengurangi kelebihan dari perpindahan halaman-halaman yang hanya dimodifikasi ditulis ke disk. Yang ketiga, penggantian halaman melengkapi separasi antar logical memory dan physical memory ke virtual memory yang besar dapat disajikan pada physical memory yang lebih kecil. Itu tadi adalah beberapa kegunaan dari peg replacement. Dan kemudian saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Algoritma peg replacement. Setiap sistem operasi
mempunyai skema yang unik. Algoritma pack replacement secara umumnya diinginkan yang mempunyai rata-rata pack fault terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dari memori referensi dan menghitung jumlah pack fault. String yang mengacu ke memori disebut referential string atau string acuan. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Misalnya, jika ditelusuri proses tertentu, disimpan alamat berikut. Ini adalah alamat-alamat dari string acuan, di mana 100 byte per pack direduksi ke string acuan, dan ini hasil dari reduksi 100 byte per pack. Oke, itu saja dari penjelasan algoritma pack replacement. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma first in first out atau yang bisa kita sebut FIFO. Algoritma first in first out atau yang bisa kita sebut algoritma FIFO. Algoritma first in first out ini merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma first in first out diasosiasikan dengan sebuah pack bila pack tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu pack yang akan ditempatkan, maka posisi pack yang paling lama yang akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah pack dibawa ke memori. Dan ini adalah gambar ilustrasi algoritma first in first out. Meskipun algoritma first in first out mudah dipahami dan diimplementasikan, performa tidak selalu bagus karena algoritma first in first out menyebabkan Bladis anomaly. Bladis anomaly mematakan fakta bahwa untuk beberapa algoritma pack replacement, bila rata-rata pack fault meningkat, akan meningkat jumlah alokasi frame. Sebagai contoh, jika menggunakan string acuan, dan ini adalah string acuan. Oke, itu saja dari algoritma first in first out, dan selanjutnya saya akan menjelaskan optimal algoritma. Algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Bladis anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata pack fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti pack yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata pack fault terendah untuk jumlah frame tetapi sulit implementasinya. Dan ini adalah gambar ilustrasi dari algoritma optimal. Dan ini juga adalah gambar dari ilustrasi dari Bladis anomaly. Baik, itu saja dari saya. Dan saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya ya. Algoritma least recently used atau yang bisa kita sebut LRU. Algoritma least recently used merupakan perpaduan dari algoritma first in first out dan optimal. Prinsip dari algoritma least recently used adalah mengganti pack yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Dan ini adalah gambar ilustrasi dari algoritma LRU. Itu saja dari penjelasan saya.
dan saya akan menjelaskan ke slide selanjutnya. Algoritma LRU counter. Setiap entry table peg diasosiasikan dengan sebuah time of use dan sebuah clock logika untuk counter ditambahkan ke CPU. Clock ini dinaikkan untuk setiap acuan ke memori. Jika sebuah acuan ke peg dibuat, isi clock register di copy ke time of use pada tabel peg untuk peg tersebut. Dan stack dari nomor peg diatur. Jika sebuah peg digunakan acuan, maka peg dihapus dari stack dan meletakkan pada top of stack. Dengan cara ini, stack selalu digunakan peg dan bagian bawah untuk peg LRU. Ini adalah gambar implementasi LRU menggunakan stack. Ya, itu saja dari video saya, dan slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mas Faris. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Faris Aditya Ramadan, NRP 21031912226. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi tentang LRU Approximation Algorithm, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh saudara Mas Hikam tentang algoritma peg replacement. Sebelum saya mulai materinya, saya akan mengulang sedikit tentang apa itu algoritma LRU, yang mana materi ini merupakan materi sebelum dari LRU Approximation Algorithm. Pengertiannya yaitu LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU ini adalah mengganti peg atau halaman yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu yang lama. Jadi, algoritma LRU itu sendiri merupakan campuran atau perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Oke, kita lanjut. LRU Approximation Algorithm merupakan aproksimasi tentang algoritma yang mempunyai cara kerja tersendiri untuk mengganti peg atau halaman, yang mana halaman tersebut atau peg tersebut mempunyai bit yang paling kecil. Atau dengan kata lain, tugas dari aproksimasi algoritma ini adalah mengganti peg yang mana pada peg tersebut itu memiliki bit yang terkecil dari peg yang lainnya. Aproksimasi algoritma LRU pada beberapa hardware itu tidak mendukung LRU. Akan tetapi, algoritma ini mensupport referensi bit, yang mana referensi bit tersebut digunakan untuk mengimplementasikan algoritma LRU-nya. Pada awalnya, referensi bit tiap peg tersebut mengasosiasikan bit dimulai dengan sama dengan 0 bit referensi. Aproksimasi algoritma LRU juga merupakan suatu tanda yang mana peg yang mana itu yang sedang digunakan atau tidak, dengan masing-masing nilai awal pada peg yang tidak digunakan itu bit sama dengan 0, sedangkan sebaliknya nilai bit yang sedang digunakan atau direferensi itu memiliki nilai bit sama dengan 1. Pergantian peg bit tersebut itu memiliki nilai referensi bit sama dengan 0. Oke, selanjutnya algoritma second cancel. Algoritma second cancel merupakan modifikasi dari algoritma FIFO, yang mana tujuan dari modifikasi tersebut adalah yang pertama, untuk menghindari pergantian old peg atau halaman lama yang direferensi atau yang sedang digunakan. Yang kedua adalah tujuannya untuk mencari old peg atau halaman lama yang jarang direferensi.
atau yang jarang digunakan. Algoritma second cancel itu menggunakan bit referensi, yang mana prosesnya itu terjadi di dalam clock replacement atau pergantian jam. Misal, jika peak diganti di dalam clock order itu mempunyai referensi bit sama dengan 1, maka terjadi pergantian referensi bit sama dengan 0. Selanjutnya akan tersimpan di dalam memori. Pada peak berikutnya, yang mana peak tersebut juga berada di dalam antrian clock replacement, itu juga memiliki hal atau memiliki jalan yang sama. Counting algorithm. Counting algorithm atau algoritma counting itu dapat dilakukan dengan cara menyimpan counter dari jumlah dari referensi yang telah dibuat pada setiap peak. Atau secara definisi lain, algoritma counting dapat dilakukan dengan menyimpan pencacah dari nomor acuan yang sudah dibuat untuk masing-masing halaman. Algoritma counting ini dapat dikembangkan menjadi dua skema, yaitu yang pertama adalah algoritma least frequently used atau LFU. Yang kedua adalah algoritma most frequently used atau MFU. Pada algoritma least frequently used atau algoritma LFU, itu terjadi pergantian peak dengan jumlah peak atau halaman terkecil, atau halaman yang diganti merupakan halaman yang paling sedikit dipakai atau dengan nilai pencacah yang terkecil. Alasan pergantian tersebut secara aktif karena memiliki nilai acuan yang besar. Sedangkan pada algoritma most frequently used atau algoritma MFU berbasis pada argumen yang dimana peak atau halaman dengan jumlah terkecil mungkin hanya dibawa masuk dan telah digunakan. Secara sederhana, halaman yang diganti merupakan halaman yang paling sering dipakai dengan nilai pencacah yang terbesar. Pengalokasian dari frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara proses. Setiap proses pengalokasian dari frame itu membutuhkan sejumlah minimum dari peak atau halaman. Contoh pengalokasian dari frame. IBM 370 membutuhkan 6 buah peak atau halaman untuk menangani setiap instruksi SSMOV. Instruksinya adalah 6 bytes, mungkin berjangka 2 peaks. Maksudnya, setiap instruksi 6 bytes itu memiliki jeda 2 buah peak atau 2 buah halaman. 2 peak pertama yaitu untuk menangani from atau dari instruksi SSMOV. Untuk 2 peak atau halaman selanjutnya yaitu untuk menangani to atau menuju instruksi SSMOV. Pengalokasian dari frame memiliki 2 skema pengalokasian utama, yaitu yang pertama adalah fixed allocation. Yang kedua adalah priority allocation. Skema pengalokasian utama yang pertama adalah fixed allocation, yang mana pada skema ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah equal allocation. Yang kedua adalah proportional allocation. Pada equal allocation, jika terdapat M frame dan N proses, maka setiap proses dialokasikan sejumlah frame yang sama. Contoh, jika 100 frame dan 5 proses, maka masing-masing frame tersebut membagi 20 peak atau halaman. Sedangkan pada proportional allocation, setiap proses mengalokasikan berdasarkan ukuran dari proses. Jika ukuran virtual memory untuk proses PI adalah SI dan total jumlah frame yang tersedia M, maka frame ke AI dapat dialokasikan ke proses PI.
Berikut ini adalah contohnya. Skema pengalokasian utama yang kedua adalah priority allocation. Skema ini menggunakan pengalokasian yang proporsional. Dengan skema pengalokasian menggunakan prioritas daripada ukuran. Atau dengan definisi lain, algoritma priority allocation merupakan algoritma pengalokasian dengan memberikan jumlah bingkai sesuai dengan prioritas proses tersebut. Priority allocation, jika proses PI menimbulkan page fault, maka ada dua cara, yaitu yang pertama adalah menggantinya dengan salah satu dari frame proses tersebut. Yang kedua adalah mengganti frame dari proses dengan jumlah prioritas yang lemah. Global and local allocation. Pada multiple proses yang berkompetisi mendapatkan frame, algoritma page replacement dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah global replacement. Pada global replacement terdapat proses yang mana proses memilih pergantian frame dari kumpulan dari semua frame. Satu proses bisa mengambil frame dari yang lain. Yang kedua adalah local replacement. Pada local replacement, tiap proses memilih dari hanya kumpulan dari pengalokasian frame-nya sendiri. Atau dengan definisi lain, pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Namun, setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Dari kedua kategori ini, terdapat permasalahan pada global replacement, yang mana proses tidak dapat mengontrol rata-rata page fault, sehingga sejumlah page pada memori untuk sebuah proses tidak hanya tergantung pada perilaku pegging untuk proses tersebut, tetapi juga perilaku pegging untuk proses yang lain. Diagram. Mengapa pegging bekerja? Pada tracing diagram, di sini terdapat dua alasan, yaitu yang pertama adalah terdapat proses memigrasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Yang kedua adalah tempatnya mungkin bertemu. Di sini terdapat sebuah gambar, yaitu gambar CPU utilization, yang mana CPU tersebut meningkat seiring meningkatnya derajat multiprogramming, sehingga sampai pada suatu titik CPU utilization menurun drastis. Di titik ini tracing dapat dihentikan dengan menurunkan derajat multiprogramming. Kenapa tracing terjadi? Pada saat CPU utilization terlalu rendah, maka sistem operasi akan meningkatkan derajat multiprogramming dengan cara menghasilkan proses-proses baru. Dalam keadaan ini, algoritma penggantian global akan digunakan. Ketika proses membutuhkan bingkai yang lebih, maka akan terjadi page fault yang menyebabkan CPU utilization semakin menurun. Sehingga ketika sistem operasi mendeteksi hal ini, derajat multiprogramming makin ditingkatkan, yang menyebabkan CPU utilization kembali menurun drastis. Hal inilah yang menyebabkan tracing. Working set model. Model working set didasarkan pada asumsi lokalitas. Model ini menggunakan parameter delta untuk mendefinisikan jendela working set. Idenya adalah untuk menentukan delta halaman yang dituju yang paling sering muncul. Kumpulan dari halaman dengan delta halaman yang dituju yang paling sering muncul disebut working set. Arti dari working set itu sendiri merupakan pendekatan dari program lokalitas. WSSI atau Working Set of Process PI sama dengan jumlah dari page reference set yang terbaru delta atau waktu bervariasi. Keakuratan working set tergantung pemilihan dari delta, yaitu yang pertama, jika delta terlalu kecil tidak akan mewakilkan keseluruhan dari lokalitas. Yang kedua adalah jika delta terlalu besar akan menyebabkan overlap beberapa lokalitas. Yang ketiga adalah jika delta tidak terbatas, working set adalah kumpulan halaman sepanjang eksekusi proses. Jika kita menghitung ukuran dari working set WWSI untuk setiap proses pada sistem, kita hitung dengan D atau demand
sama dengan delta WSSI, di mana D atau demand merupakan total demand untuk frame. Jika total demand lebih dari total banyaknya frame yang tersedia, tracing dapat terjadi karena beberapa proses akan tidak memiliki frame yang cukup. Jika hal tersebut terjadi, dilakukan satu pengeblokan dari proses-proses yang sedang berjalan. Skema frekuensi backfold. Tracing memiliki kecepatan kesalahan halaman yang tinggi, sehingga membuat kita ingin mengontrolnya. Namun, ketika terlalu tinggi, kita mengetahui bahwa proses membutuhkan frame lebih. Sama juga, jika terlalu rendah, maka proses memungkinkan memiliki terlalu banyak frame. Kita dapat menentukan batas atas dan bawah pada kecepatan kesalahan halaman seperti terlihat pada gambar ini. Jika kesalahan halaman yang sesungguhnya melampaui batas atas, yang merupakan pada gambar itu diistilahkan dengan upper bound, kita mengalokasikan frame lain ke proses tersebut. Namun sebaliknya, jika kecepatan kesalahan halaman di bawah batas bawah, yang mana pada gambar tersebut yang kita istilahkan atau merupakan bahasa Inggrisnya adalah lower bound, kita pindahkan frame dari proses tersebut. Maka kita dapat secara langsung mengukur dan mengontrol kecepatan kesalahan halaman untuk mencegah tracing. Membangun acceptable backfold rate. Yang pertama adalah jika actual rate terlalu rendah, rate proses kehilangan frame. Yang kedua adalah jika actual rate terlalu tinggi, proses mendapatkan frame. Domain segmentation. Pada domain segmentation digunakan ketika tidak cukup hardware untuk diimplementasikan domain pegging. OS operasi sistem garing 2 mengalokasikan memori di dalam segmen, yang mana ini menjaga alur dari truk segmen descriptors. Segmen descriptors berisi valid bit untuk mengindikasikan yang mana segmen terdapat di dalam memori. Jika segmen berada di dalam main memori, maka akses akan berlanjut. Jika tidak terdapat di dalam memori, maka segmen fault. Itu saja video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.